dia yang sangat saya banggakan dan merupakan salah satu mitra kerja Polres Ketapang yang sangat baik sampai lama ini. Kami dari Polres Ketapang akan melakukan press release, ya kan. Adapun yang dapat rekan-rekan lihat, hadir di sini saya sebagai Wakapolres, kemudian Kabak Op Polres Ketapang, Kasat Reskrim dan Kasat Reserse Narkoba. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengungkapan kasus tindak pidana menonjol serta tindak pidana narkoba selama bulan Mei 2022. Jadi bukan selama 1 tahun ya, tapi selama bulan Mei. Ini merupakan salah satu pertanggungjawaban kami juga kepada seluruh warga atau masyarakat Kabupaten Ketapang, di mana masyarakat juga harus mengetahui, ya kan, problema perkembangan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang. Oleh sebab itu masyarakat juga dapat menilai, dan kami sangat berharap bantuan dari segala lini, ya, dari masyarakat untuk dapat bersama-sama Polres Ketapang menciptakan situasi keamanan di Ketapang ini. Baik, selama bulan Mei 2022, Satuan Reskrim dan Narkoba Polres Ketapang berhasil mengungkap beberapa kasus tindak pidana menonjol dan sempat menyita perhatian warga masyarakat. Adapun kasus tindak pidana yang berhasil diungkap adalah pembobolan rumah, penjambretan, curanmor, serta 6 kasus tindak pidana narkotika. Seperti itu. Kasus tindak pidana pembobolan rumah terjadi itu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hayam Buruk, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan. Adapun kerugian yang dialami korban itu sebesar 36 juta rupiah. Kemudian anggota reskrim berhasil mengamankan 2 pelaku, yaitu inisial BS dan YES beserta beberapa barang bukti hasil kejahatan. Kemudian kasus berikutnya yaitu tindak pidana jambret yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10 WIB, artinya pada saat pagi hari, yaitu di Jalan Gajah Mada, Desa Kalinilam. Korban merupakan seorang wanita. Nah, ini kadang-kadang TO atau target operasi dari pelaku adalah kaum-kaum yang sangat rentan, ya, perempuan. Untuk kerugiannya yaitu handphone merek Vivo sekitar harga 3.100.000 rupiah. Nah, ini merupakan atensi karena viral di mana-mana, sangat meresahkan. Dilanjutkan untuk kasus berikutnya adalah kasus tindak pidana curanmor, pencurian kendaraan bermotor, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar 12.30 atau setengah 1 siang di lokasi perumahan PT LSM Kecamatan Nangatayap. Perbuatan untuk 2 pelaku pencurian dengan pemberatan pembobolan rumah akan dijerat pasal 363 KUHP ayat 1 junto ayat 4 dan 5 dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus penjambretan dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, dan untuk kasus curanmor akan dikenakan pasal 363 ayat 5 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Masuk pada kasus narkoba, dalam bulan Mei tahun 2022 ini Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang berhasil mengungkap sebanyak 6 perkara. Ya kan, adapun yang pertama pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di parkiran Hotel Grand Zuri Ketapang. Ya, adapun barang buktinya yaitu sabu sebanyak 2 klip, ganja sebanyak 2 bungkus daun kering, kemudian ekstasi 1 klip plastik berisi 1,5 pil warna merah muda, kemudian 1 unit bom dan korek api, kemudian 1 unit mobil merek Almas dengan plat nomor KB1775GK, 1 unit handphone merek Vivo dengan tafsiran harga senilai 1.400.000. Adapun pelaku berinisial HF. Kemudian pengungkapan kasus selanjutnya yaitu
di depan Gang Ananda, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan. Pelaku berinisial FRA dan AMD. Ya kan? Barang bukti yang kita amankan dari kedua pelaku yaitu sabu sebanyak 1 klip plastik dengan total 10,54 gram bruto, kemudian handphone merek Oppo warna hitam. Selanjutnya, pengembangan narkoba terjadi di Dusun Riam Danau, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2 minggu yang lalu, sekitar pukul 10 WIB atau jam 10 pagi, di mana personil kita berhasil mengamankan satu orang perempuan berinisial IPR 27 tahun dan 2 orang laki-laki berinisial MR dan HER. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu sabu seberat atau sebanyak 20 klip plastik yang berisi serbuk kristal putih dengan berat keseluruhan 4,14 gram bruto, kemudian 10 klip plastik yang berisi serbuk kristal putih juga diduga sabu, berat keseluruhan 0,78 gram bruto, kemudian alat hisap dengan perangkatnya 1 korek api banyak 1 pieces. Uang tunai sebesar 1.300.000 pada saat itu. Pengungkapan kasus narkoba selanjutnya di rumah Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Adapun pelaku yaitu yang diamankan berinisial WEL dan BI. Barang bukti yang diamankan sabu sebanyak 9 klip plastik bening dengan berat keseluruhan 2,49 gram bruto, kemudian timbangan elektrik sebanyak 1 unit, alat hisap bong dan 2 buah korek api, 1 buah sendok pipa sedotan, 1 pieces dompet, dan 1 pieces tas lempang. Kasus berikutnya yaitu kasus narkoba yang terjadi di sebuah rumah BTN Praja Nirmala, Kelurahan Sukaharja, Ketapang, di mana yang diamankan yaitu 1 orang laki-laki berinisial FER, yang barang bukti yang diamankan 11 klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu, kemudian 1 klip plastik serbuk warna merah muda yang diduga ekstasi dengan berat 0,18 gram bruto, 1 unit handphone merek Oppo, dan serta uang tunai sebanyak Rp1.483.000. Terakhir yang keenam yaitu TKP di BTN Praja Nirmala, Kelurahan Sukaharja, Ketapang, di mana pelaku berinisial SAB. Kemudian barang bukti yang kita amankan adalah 1 klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total 0,26 gram bruto, 2 unit timbangan elektrik, 1 alat hisap bong, dan 1 pieces korek api gas, 1 buku catatan, serta uang tunai sebesar Rp16.300.000. Untuk para pelaku narkotika ini keseluruhannya kita terancam dengan pasal 114 dan atau pasal 112 dan atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup. Saya meminta dukungan penuh dari warga, ya kan, untuk terus memberikan kami informasi, bekerja sama dengan kami, serta mendukung program kerja Polres Ketapang dalam menciptakan zero kejahatan kalau bisa, ya, zero kejahatan. Sebab tanpa masyarakat Polres Ketapang tidak akan berhasil. Itu saja penyampaian dari kami. Sedikit banyak dan kurang kita saling berkomunikasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Tangkap di parkiran Hotel Grand Jury. Ini mungkin untuk pertama kali kita bisa menangkap yang barang buktinya ada 3 jenis. Dulunya kita sering menangkap
ekstasi sama sabu-sabu. Kalau ini ada 3, ekstasi, sabu-sabu sama ganja. Dan mereka, para pengedar, rata-rata mereka tidak pernah mau membongkar jaringan mereka, selalu memutus rantai. Dan itu kesulitan kita selama ini. Kita juga semua cara komunikasi mereka di HP-nya pun nama samaran, tidak pernah ada foto. Dan ketika ini kita bisa baca dari arah percakapan itu bahwa inilah rangkaiannya, tetapi ketika itu mereka selalu bilang bahwa transaksinya di tengah jalan, tidak pernah transaksi di suatu tempat. Dan selalu bilang bahwa yang mengantar itu, bahasa keren mereka itu pesawat. Pesawat artinya itu sudah pasaran di tradisi mereka, bahwa yang mengantar dari sini ke sini itu namanya pesawat. Dan mereka tidak saling kenal. Itu dari pengakuan mereka. Gimana? Untuk peredarannya di kapal. Ya, peredarannya di kapal. Ada barang buktinya yang sedikit. Ada dikategorikan sebagai dia pemakai. Tetapi kita ada barang bukti bahwa mereka bukan pemakai. Ada catatan-catatan tertentu di HP-nya. Dan ada juga kita temukan uang yang bisa kita buktikan secara hukum bahwa uang itu hasil dari penjualan mereka. Oke. Ya, dari beberapa tahun yang lalu kita sudah tetap koordinasi, kita mendorong ke instansi samping itu Pemda supaya segera ya maksimalkan upaya untuk pembentukan BNK ya. BNK. Jadi terakhir kita juga komunikasi bahwa dari Pemda juga minta data terakhir ke kita, data 3 tahun. Mungkin ada yang digali dari data itu sudah sejauh mana akan menemukan suatu titik membentuk BNK. Dan kita juga melalui Bapak Kapolres kita pernah nyurati minta tolong ke BNK, ke Pemda biar segera ada pembentukan BNK, karena kalau ada itu mungkin kita bisa bersinergi tentang pemberantasan narkoba, karena sampai saat ini cuma Polres Ketapang yang pemberantasan, belum ada sampai sekarang ataupun badan LSM yang bersinergi dengan kita. Dulunya ada lembaga anti narkoba, tapi sekarang saya lihat vakum lagi, off lagi. Di sini. Pertanyaannya sungguh baik. Pada prinsipnya tugas pokok Polri itu pertama sebagai pelayan masyarakat, iya kan? Tujuan dari pelayanan masyarakat itu tentunya menciptakan suatu harkamtipmas. Dalam melakukan penegakan tentu saja kita melihat prinsip, kan? Kami juga dari Polres Ketapang tidak serta-merta menerapkan pasal demi pasal. Kami juga mengerti akan terbentuknya dari hukum tersebut. Memang merupakan langkah terakhir, ya kan? Karena yang membuat hukum itu ya memang masyarakat sendiri, berawal dari adat. Kemudian salah seorang pelaku dengan menggunakan celurit dengan kapasitas kemudian persangkaan yang sama, secara otomatis pada bulan ini itu sama gitu. Belum ada peningkatan yang secara signifikan, tapi sekali lagi terjadi beberapa kasus yang sangat melonjak tinggi, di mana di sini kasus tersebut diantaranya yang saat ini kita rilis adalah pembobolan rumah. Nah, pembobolan rumah ini terjadi di beberapa TKP, sekali lagi beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Ketapang, meningkat sangat drastis setelah Lebaran, bukan sebelum Lebaran, tapi setelah Lebaran. Nah, jadi setelah Lebaran itu meningkat drastis, dan sasarannya adalah rumah-rumah kosong. Ada analisis seperti apa? Singkat dari kami berpatokan pada lokasi kejadian. Nah, jadi berdasarkan lokasi kejadian ini memang yang disatroni atau yang menjadi target utama pelaku pembobolan rumah ini adalah rumah-rumah kosong.
Bahkan kalau rekan-rekan media bisa lihat di depan itu ada satu alat yang digunakan untuk membobol rumah itu yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk membobol rumah tersebut. Nanti kami akan tunjukkan. Dan berdasarkan hasil pengembangan perkara yang kami lakukan, baik melalui pendalaman terhadap terduga pelaku maupun lokasi-lokasi kejadian